News Indonesia, seimbang akurat. Pemirsa, kembali bersama kami di TV News Indonesia. Ribuan massa dan kepala desa Garut datangi DPRD, suarakan dana desa dan program nasional. Ribuan massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPC-APDESI Merah Putih Kabupaten Garut menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Garut Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025. Aksi damai ini diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Garut, beserta unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, serta kader PKK Desa. Orasi dimulai sejak pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang waktu setempat, dan berlangsung tertib, aman, serta tanpa kendala. Ketua APDESI Kabupaten Garut, Oban Sobana, menyampaikan bahwa aksi damai ini pada prinsipnya merupakan silaturahmi akbar dengan Bupati Garut dan jajaran DPRD, guna menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait keuangan desa dan pelaksanaan program nasional. Oban menjelaskan, tuntutan pertama berkaitan dengan belum cairnya dana desa tahap 2, yang terdampak kebijakan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 81 Tahun 2025. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Tuntutan kedua menyangkut alokasi dana desa atau ADD yang seharusnya sebesar 10% ditransfer dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara utuh kepada pemerintah desa. Menurutnya, selama ini desa menghadapi efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya dana tanpa penjelasan yang jelas. Sementara tuntutan ketiga berkaitan dengan regulasi daerah tentang program makan bergizi gratis atau MBG. APDESI mendorong agar pelaksanaan program tersebut melibatkan pemerintahan desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan badan usaha milik desa, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Adapun tuntutan terakhir menyangkut Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini terkendala pengadaan lahan. APDESI mendesak Bupati Garut, Dr. Indra Habdusy Syakur Amin, MN, IPU, bersama DPRD Kabupaten Garut untuk menyiapkan regulasi yang mempermudah penyediaan lahan strategis di setiap desa, guna mendukung program prioritas Presiden. APDESI berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam waktu dekat, demi terwujudnya keadilan anggaran, serta penguatan pembangunan dan perekonomian desa. Saat saja kita mencari celah, paling tidak, jadi kami sepakat bikin kecil yang akan memfollow up segera bahwa ada distorsi-distorsi yang ada di masyarakat terkait dengan kebijakan yang sangat baik pemerintah pusat ya, yang harus dijaga. Jadi ada saja dinamika di lapangan kita laporkan, memberikan penjelasan yang lebih utuh lagi nih kondisi masyarakat, sehingga nanti regulasinya diharapkan lebih memberikan manfaat yang komprehensif. Teman-teman, Pak, terkait yang tadi pemberangkatan ke BGN, Pak. Ya nanti kita atur setelah ada tim khusus kita berangkat ke BGN dengan tim tadi sama-sama kayak dulu ke waktu kita berangkat ke rakyat ya. Kita tanya sama sekjen gimana ke menteri, minta waktu jelaskan semuanya. Saya yakin juga mereka akan menerima kok, karena kita tujuannya baik. Seperti hari ini kita tidak ada apa-apa, Obat tidak ada apa-apa, kita cukup silaturahmi dan ini sebetulnya masyarakat. Jadi kadang-kadang juga itu juga jadi bagus ya, jadi masyarakat tahu bahwa Mas desa punya kepedulian, keberpihakan, dan juga DPR juga serius, kami juga serius. Ada komunikasi yang aktif antara kami dan upaya menyelesaikan permasalahan. Cuman memang tidak langsung instan ya Kang ya. Kita akan segera. Tapi baik tidak tadi ada keinginan untuk lebih intens lagi. Jadi kita doakan selama 3 bulan sekali. Negeri kita akan rapatkan lagi. Itu juga jujur saja ya, kami belum bisa sampai ke setiap desa berkumpul setiap hari setiap waktu. Tapi insya Allah komunikasi kan tidak usah harus selalu berlangsung. Kita sering kok ya Pak, acara-acara zoom segala macam. Pak, mungkin Pak ini Pak, ada aksinya kan berlangsung damai Pak. Apa mungkin ada apresiasi dari Bapak untuk? Tentu saja kami apresiasi ke Pak Oban dan teman-temannya dan juga elemen yang lain, PPDI ya, dan PKK, kemudian BPD, bahwa idenya kan ingin menyampaikan aspirasi nanti kondisi yang di lapangan di masyarakat. Nah, memang disampaikan kepada kami dan juga dan beberapa kami juga kaget ternyata sudah ada aja pemain rente ya. Jadi ya ada, mohon maaf, ada kemungkinan ada koperasi abal-abal yang memanfaatkan kewajiban strategi untuk membeli dari ini kan harus dijelaskan secara eksplisit. Kalau hukum kan harus jelas bahwa harus menggunakan bahan dari strategi atau apa. Tapi itu yang kita harapkan. Nanti kita akan coba sampaikan ke pemerintah pusat, sama di PGN, apa yang jadi aspirasi harapan dari masyarakat.
Pak Bupati, sebentar Pak Bupati, ini di luar konteks. Tadi saya mewawancarai salah satu wakil daripada APDESI Kabupaten Garut, katanya mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi demo apabila Pak Bupati respon dengan komunikasi dengan para DPK atau dengan para APDESI. Gimana Pak Bupati tanggapannya? Ya kan ini karena keterbatasan waktu. Saya sampaikan bahwa saya sudah 8 kecamatan. Jadi saya susah kalau kita langsung ketemu sama desa satu-satu ditanya. Yang ada kan kami undang ke Pendopo, kami ngobrol, cerita-cerita, curhat, kami hadirkan dinas PUPR, dinas kesehatan, dinas pendidikan, cari solusi terhadap saya ada. Cuma karena waktunya tadi yang terbatas, apalagi kemudian saya juga harus mengurus yang namanya APBD, ini adalah periode pertama saya, sehingga waktunya agak terbatas. Dan juga mungkin kesalahan di staff saya, ya bagaimana, saya juga kedua, tapi insya Allah ke depan akan. Dan saya juga ada Pak juga bukan sia-sia buat saya gitu. Saya juga banyak belajar dari beliau. Karena kepala desa kan udah canggih beliau, gitu. Kita ikuti saja. Tapi ya saya juga sampaikan bahwa insya Allah lebih baik lagi toh. Itu kan selalu ada. Karena saya tidak mungkin tidak mungkin menemui semua. Itu pun udah 8 orangnya. Masih ada 34 lagi ya. Kita kan kita udah jadwalkan seketat tiap minggu datang ke Pendopo, ngobrol lihat Pendopo, itu gedung yang sudah lama heritage. Begitu. Ini cerita sedikit santai lah puasa sana. Dan performa. Dengan Pak Bupati. Bangga selanjutnya Pak Ketua APDESI. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah mengikuti kegiatan ini. Sebetulnya walaupun dalam judul kami adalah aksi damai, tetapi pada dasarnya ini adalah silaturahmi akbar. Dan apa yang kami sampaikan, harapan kami, usulan kami terhadap Pemkab Garut atau dari sini diwakili oleh DPRD Kabupaten Garut dan Pak Bupati, alhamdulillah sudah tersampaikan dan sudah diberikan jawaban dan solusi, dan alhamdulillah insya Allah untuk ditindaklanjuti di minggu-minggu yang akan datang. Dari semua yang kami sampaikan, harapannya memang sudah bisa terrealisasi, termasuk dari KDMP, terus MBG, yang memang diharapkan ada keberpihakan kepada masyarakat desa. Kalau selama ini mungkin Bapak Bupati juga tidak tahu, tidak mendengar langsung apa yang terjadi di lapangan, tetapi dengan adanya diskusi, dengan adanya silaturahmi, alhamdulillah semua itu sudah terbuka. Dan mudah-mudahan untuk ke depan ini bisa terrealisasi dan memunculkan sesuatu yang memang berkepihakan terhadap desa. Pak, untuk poin-poin yang dibawa aksi tadi apa aja Pak? Yang pertama memang kita hanya tentang PMK 081, dan itu sekarang sudah memahami hanya mungkin dampaknya di desa, karena ada beberapa desa yang sudah dananya tidak salur tetapi sudah dikerjakan. Ini nanti akan kita bahas bersama bagaimana cara menutupinya itu. Satu itu. Yang kedua, untuk ADD yang memang awalnya kita kan tidak tahu bahwa APDESI hanya mengira efisiensi itu hanya di desa saja, tetapi setelah ada pertemuan ini ternyata semua anggaran yang ada di Kabupaten Garut semua terefisiensi, gitu kan. Kalau untuk selama ini mungkin hanya yang tahunya desa saja, tetapi ternyatanya semua dinas, DPRD semua terefisiensi. Nah, itu yang mungkin harapan dari memang masalah dana transfer 10% dari DAU dan DBH. Ya, menyangkut yang ketiga tentang MBG yang memang keterlibatan masyarakat desa semakin sedikit sekali. Ya, mudah-mudahan dengan hasil pembahasan hari ini kita bisa dinikmati, gitu kan, manfaatnya bukan hanya menerima saja, tetapi ekonomi yang ada di masyarakat memang bisa bergulir dan meningkat itu. Ya, termasuk mungkin yang keempat masalah operasi, kesulitan tentang masalah tanah, itu nanti akan dicarikan regulasinya untuk mempermudahkan tukar guling atau penyediaan lahan yang ada di desa-desa, yaitu regulasi tentang ruslah atau tukar guling tanah carik desa yang posisinya tidak strategis bisa menjadi strategis untuk menunjang program Pak Presiden. Terima kasih ya semuanya. Rohman Roni, TV News Indonesia.